Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasul Abdul Zain ingin menjelaskan tentang praktikum 4, Determination Friction. Tujuan percobaan. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengukur faktor gesekan pada aliran dalam pipa untuk berbagai rentang laju aliran, sehingga mencakup berbagai nilai bilangan Reynolds. Melalui pengukuran ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana faktor gesekan berubah sesuai dengan kondisi aliran. Selain itu, hasil percobaan yang diperoleh akan dibandingkan dengan nilai teoritis yang diperoleh dari persamaan dari Weisbach. Perhitungan bilangan Reynolds dan diagram Moody, perbandingan ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian data eksperimen dengan teori dan mengidentifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan. Kita ada tujuan khusus. Yang pertama, menentukan koefisien gesek pada pipa dengan berbagai diameter berdasarkan data pengukuran kehilangan tekanan dan debit aliran. Yang kedua, ada menganalisis pengaruh perubahan diameter pipa terhadap nilai koefisien gesek dan perilaku aliran fluida. Ketiga, mengidentifikasi perbedaan nilai koefisien gesek pada aliran laminar, transisi, dan turbulen. Yang keempat, membandingkan hasil percobaan dengan teori. Juga kompetensi yang akan dikuasai selain praktikum. Pertama, menghitung friction coefficient pada pipa menggunakan data eksperimen secara tepat dan sistematis. Kedua, mengaplikasikan konsep dasar hidrodinamika seperti Reynolds number, head loss, dan persamaan Darcy-Weisbach. Ketiga, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi besar kecilnya friction coefficient, terutama diameter pipa dan karakteristik aliran. Keempat, menginterpretasikan hasil percobaan dan membandingkannya dengan teori untuk menilai tingkat kesalahan serta akurasi data. 5. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dalam sistem perpipaan serta mengevaluasi performa aliran fluida dalam instalasi praktis. Selanjutnya ada dasar teorinya. Aliran fluida dalam pipa. Aliran fluida yang bergerak melalui pipa akan mengalami gaya hambat akibat interaksi antara fluida dan permukaan dinding pipa. Hambatan ini menyebabkan terjadinya penurunan tekanan sepanjang pipa atau yang dikenal sebagai head loss. Besarnya hambatan dipengaruhi oleh sifat fluida, diameter pipa, kecepatan aliran, panjang pipa, serta kekasaran permukaan pipa. Semakin tinggi kecepatan dan semakin panjang pipa, semakin besar kehilangan energi yang terjadi. Aliran dalam pipa dapat bersifat laminar, transisi, atau turbulen, yang masing-masing menunjukkan. Kita ada pengertian Darcy-Weisbach, yaitu persamaan penting dalam mekanika fluida yang digunakan untuk menghitung kehilangan energi atau head loss karena gesekan ketika fluida mengalir melalui pipa. Persamaan ini menghubungkan gaya gesek dengan sifat fluida, kecepatan aliran, panjang pipa, dan diameter pipa. Persamaan ini dikembangkan melalui penelitian oleh Henry Darcy dan kemudian disempurnakan oleh Julius Weisbach, sehingga dikenal sebagai persamaan Darcy-Weisbach. Secara umum, persamaan ini digunakan untuk menghitung besarnya tekanan yang hilang sepanjang pipa, menentukan energi yang dibutuhkan oleh pompa, merancang sistem perpipaan agar lebih efisien. Selanjutnya, bilangan Reynolds, yaitu parameter tak berdimensi yang digunakan untuk menentukan jenis aliran dalam pipa. RE menunjukkan perbandingan antara gaya inersia fluida dengan gaya viskositasnya. Jika RE di bawah 2000, aliran dikategorikan sebagai laminar, di mana gerakan fluida teratur dan terlapis. Rentang ke antara 2000 hingga 4000 merupakan zona transisi dengan karakter aliran tidak stabil. Jika RE di atas 4000, aliran masuk ke kondisi turbulen yang ditandai dengan gerakan fluida dan pencapaian intens. Nilai RE berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya friction factor sehingga sangat penting dalam analisis aliran. Dan rumus-rumus yang digunakan, pertama persamaan Darcy-Weisbach, kedua kecepatan aliran, selanjutnya fenomena fisik yang terjadi. Yang pertama, gesekan fluida dinding pipa terjadi akibat interaksi lapisan fluida dengan permukaan pipa, menyebabkan energi hilang sepanjang pipa. Selanjutnya, pembentukan profil kecepatan. Lapisan fluida yang bersentuhan dengan dinding memiliki kecepatan 0, sedangkan bagian tengah memiliki kecepatan tertinggi. Selanjutnya, perubahan regime aliran, yaitu adalah laminar, aliran teratur, transisi, aliran mulai bergejolak, dan turbulen, aliran sangat bergejolak. Selanjutnya ada pengaruh diameter pipa,
yaitu ada diameter besar, RE tinggi, plus roughness relatif kecil dengan friction factor lebih kecil. Dan diameter kecil, friction factor lebih besar karena efek gesekan lebih dominan. Selanjutnya, fenomena dan kehidupan sehari-hari dan industri migas. Pemahaman mengenai friction factor dan kehilangan energi dalam pipa memiliki peran besar dalam berbagai sistem teknik dan dalam instalasi air bersih, HVAC, proses kimia, minyak dan gas, serta sistem pemadaman kebakaran. Perhitungan kehilangan tekanan sangat diperlukan untuk menentukan ukuran pipa, memilih kapasitas pompa, dan memastikan distribusi fluida berjalan efisien. Kesalahan dalam penentuan friction factor dapat mengakibatkan pemborosan energi, ketidakcukupan tekanan pada sistem, atau bahkan kegagalan operasional. Oleh sebab itu, konsep ini menjadi dasar penting dalam desain dan analisis sistem perpipaan modern. Selanjutnya ada alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Pertama ada laptop atau handphone, fungsinya sebagai alat untuk melakukan percobaan secara virtual. Kedua ada website VLabs untuk sarana untuk melakukan percobaan secara virtual. Itu ada buku untuk menulis dan menghitung data yang diperoleh. Yang terakhir ada alat tulis, alat yang digunakan untuk menulis segala hasil yang didapatkan. Prosedur percobaan pada praktikum keempat. Yang pertama, periksa seluruh sambungan pipa dan SAM untuk memastikan tidak terjadi kebocoran. Yang kedua, tutup semua keran, pipa tekanan atau pressure feed pipe, dan manometer untuk mencegah kerusakan atau beban berlebihan pada manometer. Periksa kaca pengukur dan skala meter pada tangki ukur, serta pastikan keduanya terpasang dengan baik pada ketinggian air yang benar dan dalam posisi vertikal. Yang ketiga, sambungan listrik menuju saklar yang terhubung dengan motor. Yang keempat, buka katup masuk atau inlet gate valve pada alat atur katup kontrol yang berada pada ujung keluaran alat hingga diperoleh laju aliran yang diinginkan dan pastikan aliran stabil. Yang kelima, debit aktual diukur menggunakan tangki ukur. Perbedaan tinggi fluida yang dihasilkan oleh flow meter dapat diamati melalui manometer untuk setiap laju aliran yang digunakan. Yang keenam, nyalakan motor dengan kondisi katup keluaran atau delivery valve masih tertutup. Air kemudian dialirkan melalui pipa yang dipilih dengan membuka ball valve yang sesuai. Atur laju aliran dengan mengubah posisi katup kontrol, lalu pilih titik pengukuran tekanan yang sesuai. Yang kedelapan, catat selisih tinggi fluida pada skala manometer serta waktu yang diperlukan untuk kenaikan 10 cm air di dalam tangki penampang menggunakan stopwatch. Kehilangan head aktual ditentukan berdasarkan pembacaan manometer. Kehilangan head akibat gesekan dalam pipa dihitung menggunakan persamaan Darcy. Nilai koefisien gesekan ditunjukkan oleh parameter F. Yang terakhir, ulangi langkah 4 sampai dengan 8 untuk beberapa kali pengambilan data dengan mengatur variasi debit aliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Kamil dan saya akan membacakan data pengamatan. Jadi terdapat tabel di sini, di mana tabel tersebut terdiri dari diameter of pipe, manometer reading, time taken for collecting 5 cm rise of water in collecting tank, dan berikut adalah datanya. Yang pertama, diameter of pipe dalam satuan meter 0,0222 meter, 0,016 meter. Yang kedua, manometer reading 0,0303, 0,068. Dan yang terakhir, ada time taken for collecting 5 cm rise of water in collecting tank dalam satuan sekon. Berada di 12,03 sekon dan 10,05 sekon. Ya. Pada waktu engkau 4 kali ini mendapatkan pengolahan data dan penghitungan.
di mana kita tahu area vektor sama dengan 0,12 meter kuadrat, length of pipe sama dengan 1 meter, inlet diameter of pipe 1 in meters, atau D1 sama dengan 0,016 meter, inlet diameter of pipe 2 in meters, atau D2 sama dengan 0,022 meter. Kinematic viscosity sama dengan 0,00000151 meter kuadrat per second. Yang pertama ada tipe 1, di mana A sama dengan I kali T2 bagi per 4 didapatkan hasil 0,00020108, lalu Q aktualnya sama dengan 0,00031308, V-nya sama dengan 1,557, F-nya sama dengan 0,039, RE-nya didapatkan 16.496. Lalu ada pipa kedua, di mana A-nya didapatkan nilai 0,00038018, Q aktual 0,0003838085, V-nya sama dengan 1,008, V sama dengan 0,0289, dan Reynolds-nya didapatkan 14.686. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di mana diameter of pipe dari percobaan pertama didapatkan 0,022, percobaan kedua didapatkan 0,016. Lalu pada area of pipe yang pertama 0,0003801882, dan percobaan kedua 0,00020108. Lalu pada Q aktual, velocity, coefficient of friction, bilangan Reynolds, dan flow time. Pertama, didapatkan tipe aliran yaitu turbulen karena dia melebihi bilangan Reynolds tersebut melebihi dari 4.000. Dan yang percobaan kedua nilai bilangan Reynolds 16.496, sehingga didapatkan aliran tipe turbulen. Lalu ada pembahasan berdasarkan hasil pengukuran pada praktikum determination of friction coefficient of pipe of various diameters, diperoleh bahwa perbedaan tekanan pada manometer meningkat seiring dengan bertambahnya debit aliran. Ketika debit diperbesar melalui pengaturan valve, kecepatan aliran di dalam pipa ikut bertambah sehingga menghasilkan rugi tekanan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan teori aliran internal, di mana rugi tekan pada pipa berbanding lurus terhadap kuadrat kecepatan aliran sesuai persamaan Darcy Weisbach. Nilai head loss aktual yang diperoleh dari selisih permukaan manometer digunakan untuk menghitung koefisien gesek Darcy. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai F cenderung menurun saat debit bertambah. Pola ini sesuai dengan karakteristik aliran pada pipa halus, di mana pada debit kecil aliran masih cenderung laminar, sehingga nilai F relatif besar. Namun ketika debit meningkat, aliran memasuki region transisi hingga turbulen teratur, menyebabkan nilai F menurun dan kemudian stabil. Perilaku ini mengonfirmasi hubungan antara bilangan Reynolds dan koefisien gesek, yaitu bahwa menurun terhadap RE untuk aliran turbulen halus. Berbeda antara diameter pipa juga memengaruhi besarnya cross. Kabar diameter lebih kecil menunjukkan fungsi tekanan yang lebih besar dibandingkan pipa berdiameter lebih besar pada debit yang sama. Hal ini terjadi karena kecepatan aliran pada pipa kecil lebih tinggi, sehingga interaksi fluida dengan dinding pipa lebih dominan dan menghasilkan gesekan yang lebih besar. Akibatnya, nilai F yang dihitung pada pipa kecil umumnya lebih tinggi dibandingkan pipa besar. Pembahasan pada praktikum keempat yaitu berdasarkan hasil pengukuran pada praktikum determination of friction coefficient of pipe of various diameters, diperoleh bahwa perbedaan tekanan pada manometer meningkat seiring dengan bertambahnya debit aliran. Ketika debit diperbesar melalui pengaturan valve, kecepatan aliran di dalam pipa ikut bertambah, sehingga menghasilkan rugi tekanan atau head loss yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan teori aliran internal, di mana rugi tekan pada pipa berbanding lurus terhadap kuadrat kecepatan aliran sesuai persamaan Darcy-Weisbach. Ke nilai head loss
aktual yang diperoleh dari selisih permukaan manometer digunakan untuk menghitung koefisien gesek Darcy atau F. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai F cenderung menurun saat debit bertambah. Pola ini sesuai dengan karakteristik aliran pada pipa halus, di mana pada debit kecil, aliran masih cenderung laminar, sehingga nilai F relatif besar. Namun, ketika debit meningkat, aliran memasuki rejim transisi sehingga turbulen teratur, menyebabkan nilai F menurun dan kemudian stabil. Perilaku ini mengonfirmasi hubungan antara bilangan Reynolds dan koefisien gesek, yaitu bahwa F menurun terhadap RE untuk aliran turbulen halus. Perbedaan antara diameter pipa yang memengaruhi besarnya head loss, pipa berdiameter lebih kecil menunjukkan rugi tekanan yang lebih besar dibandingkan pipa berdiameter lebih besar pada debit yang sama. Hal ini terjadi karena kecepatan aliran pada pipa kecil lebih tinggi, sehingga interaksi fluida dengan dinding pipa lebih dominan dan menghasilkan gesekan yang lebih besar. Akibatnya, nilai F yang dihitung pada pipa kecil umumnya lebih tinggi dibandingkan pipa besar. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Dari praktikum penentuan koefisien gesek pada pipa dengan berbagai diameter, diperoleh bahwa rugi tekanan atau head loss meningkat seiring bertambahnya debit air dan kecepatan aliran. Diameter pipa berpengaruh signifikan terhadap besarnya kehilangan energi, di mana pipa berdiameter lebih kecil menghasilkan head loss yang lebih besar karena kecepatan aliran lebih tinggi dan kontak fluida dengan dinding pipa lebih intens. Nilai koefisien gesek Darcy yang dihitung menunjukkan kecenderungan menurun ketika bilangan Reynolds meningkat sesuai dengan teori aliran turbulen pada pipa halus. Semua hasil percobaan menunjukkan bahwa aliran yang terjadi berada pada regime turbulen. Dibuktikan nilai Reynolds yang lebih besar dari 4000. Secara keseluruhan, percobaan ini berhasil menunjukkan hubungan antara diameter pipa, debit alir, rugi tekanan, dan nilai koefisien gesek, serta mengkonfirmasi kesesuaian hasil dengan teori aliran internal pada pipa. Terima kasih.